Fortuner yang baru ya, ini jadi Fortuner tampangnya sih ya udah ada dari tahun 2016. Mobil ini sendiri masih standar semua dan ini adalah yang Euro 3 nih. Jadi kalau kita bandingkan ya dengan Fortuner 24, ini mobil standarnya udah bagus banget. Halo guys, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan gue Davin dari Workshop Elika Otomotif. Nah, hari ini hari pertama kita habis libur panjang ya, habis lebaran. Gue ucapin Aidin wal faizin buat yang merayakan Idul Fitri. Semoga semuanya sehat selalu dan udah sampai rumah lagi ya, karena hari ini hari pertama kerja lagi nih. Nah, hari ini jadi gue mau nge-review sedikit mengenai mobil Fortuner ya, yang kalau udah ngikutin di postingan kita sebelumnya, kita baru aja ambil Fortuner 1GD yang 2800. Nah, jadi si Fortuner ini kemarin pas lagi libur lebaran, tadinya rencananya mau gue review-review, tapi sayangnya nggak sempet karena dari kemarin ternyata pas lagi liburan banyak banget acara gue. Nah, jadi hari ini nih kita bisa lihat ya di sini ternyata udah jalan 1000 km dari kemarin dipakai-pakai terus. Dan mobil ini kan Euro 4 ya, jadi yang Euro 4 gue masih pertahanin, dia punya downpipe yang masih ada katalik, terus udah gitu juga EGR segala macam gue tidak tutup. Gue mau lihat 1000 km pemakaian dengan menggunakan bahan bakar Pertamina Dex, gimana kira-kira dia ada kotor apa kerak. Nah, hari ini bakalan kita cek dan juga gue akan melakukan modifikasi yang simpel-simpel dulu nih sekarang. Nah, kemarin sebelum lebaran kita cukup padat bengkel, makanya jadi mau ngurusin modif-modifnya nggak sempet, tapi udah sempet gue ganti velgnya menggunakan Folkrace TE37 progresif ya. Kebetulan kemarin dapat dibantu temen cari barangnya. Ini juga belum sempat ganti ban yang proper, masih pakai ban standarnya, pindahin dulu karena udah buru-buru kemarin juga. Dan shock juga masih belum diganti. Makanya kita bisa lihat ya, belakangnya sih pas nih, ET-nya ET0, tapi depannya memang jadi terlalu out ya. Kita bisa lihat dia agak kayak apa ya, rata sama ininya nih. Untungnya mobil tinggi jadi nggak akan ngegesrok ke dia punya apa namanya side ini nih, sampingnya ya, spakbornya. Jadi kalau gesrok kan kalau di sedan biasa bete banget tuh. Cuman segini sih emang kelihatannya jadi keluar banget. Nanti kita ceperin dikit biar lebih manis tampilannya. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Gua lepas sekarang pipa intake ininya nih. Ntar kita akan masukin kamera. Kita tunggu mesinnya adem dulu ya, karena masih panas banget. Ntar kameranya rusak kalau dimasukin dalam. Nah, ini ntar kita akan cek juga ya pipa dari intercooler, yang dari turbo, dari turbo menuju ke intercooler. Gimana nih, dia banyak endapan oli apa enggak ini, karena yang ini masih belum pakai oil catch tank. Kita lagi kehabisan barang, jadi gue masih pakai standar dulu. Tapi kemarin sebelum liburan gue udah ada ganti pipa inletnya ini dan filter udaranya menggunakan Shimoda filter. Oke, masih bisa dilihat ya, ini yang 2800 Euro 4 menggunakan katalik sekarang nih. Jadi untuk penyaringan emisi gas buang, gue seneng banget sebenarnya pakai yang ini, karena menurut gue cukup membantu buat gue, karena gue nggak seneng yang bau-bau pedes begitu ya. Dari knalpotnya itu biasanya kan diesel kita berdiri aja idle, baunya udah nggak enak banget. Nah, buat gue itu ngebantu banget, jadi gue nggak cabut. Ini bisa kita lihat juga nih di 2800 yang baru ya. Ternyata dia sekarang sudah menggunakan EGR cooler. Jadi yang tadinya udara panas exhaust, ditembak baliknya itu kan langsung ke kita punya ini nih, belakang intake manifold ya. Itu kalau kita bisa lihat nih ada kayak pipa nih, pipa hardline-nya ini nih balik lagi ke dalam intake manifold. Nah, sekarang dia udah ada cooler, didinginin oleh air dalamnya, sehingga yang masuk ke dalam mesinnya ini nggak panas-panas amat knalpot exhaust gasnya nih. Nah, jadi agak sayang buat dibuang, dimatiin, apalagi ini bisa ngebantu nurunin N2O ya. NOx-nya itu jadi berkurang banget. Nah, di sini makanya gue tetap pakai. Gue mau lihat dulu nanti sampai 10.000 apakah bakal jadi potensi ke depannya untuk jadi penyumbatan, bikin kotor, nanti problem mesinnya. Sementara gue tetap pakai EGR-nya, tetap hidup. Kita lihat nanti ya. Gue akan bikin video lagi nanti terpisah. Nah guys, sekarang kita mau pengecekan ke dalam dia punya intake manifold dan juga di turbo ya, yang dimana aslinya kan masih menggunakan hawa balik ya, belum dia ada catch tank nih. Kita coba. Nah, di sini gue akan masukin kamera endoskop ke dalam intake-nya ya. Nanti gue akan kasih lihat hasil rekaman dari sininya nih. Ini kita rekam dulu ya. Nah, pertama ini kita langsung masuk ke sekat yang ada EGR ya. Di sini kita bisa lihat nih, dia ada kayak valve-nya yang buka tutup. Ini
dari EGR cooler, jadi dia dikontrol sama komputer ya untuk membuka, nutup, buka, tutup. Nah di sini sih kita bisa lihat masih bersih banget ya. Masuk lagi dong, coba. Masih kayak baru, 1000 kilo, belum ada endapan. Karena ya gue juga pakainya deck sih ya, bukan pakai biosolar. Oke. Terus sekarang kita akan masuk ke dalam lubang intake manifoldnya. Mundur dulu. Nah ini throttle body kita bisa lihat ya di sini langsung kelihatan tuh ada sedikit kayak minyak-minyaknya tuh ya. Tuh. Nah minyak-minyak itu tuh dorongan dari sisaan oli dari turbo tuh ya. Karena belum pakai case tank, wah udah kelihatan ya. Baru 1000 aja udah ada kerak-kerak dikit tuh. Oke kita lanjut masuk lagi ke dalam. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini di throttle body nih persis nih. Nah, itu udah ada kuning-kuning tuh, uap-uap olinya ya yang ngotorin situ. Maju lagi, coba kita lihat di sininya nih. Nah, itu hitam-hitam tuh, gitu kan. Lagi, maju lagi. Nah, sekarang kita udah di dalam lubang intake manifold ya. Di sini sih masih terlihat bersih ya, warna ininya nih silver gitu kan, masih kelihatan. Dalam sini juga nggak terlalu ini lubang ini yang masuk ke plenumnya nanti ke lubang-lubang klep. Nah, jadi dengan 1000 km kita bisa lihat sedikit banget sih memang ada. Nah, makanya nanti kita akan eliminasi total uap-uap oli kotornya itu dari matiin dianya nih. Bukan dimatiin, sorry. Ininya dilariin ke oil case tank. Nah, sekarang kita coba cek juga ya yang di turbonya sini nih dari lubang ini apakah banyak oli apa enggak di situ. Oke, kita sekarang bisa lihat ya lubangnya hawa nih, breather nih dari head cover masuk ke dalam turbonya, kita lihat juga sekarang. Yuk masuk ke dalam. Nah di sini kita bisa lihat ya di camber turbonya nih. Ini yang di dalam turbo kita bisa cek. Uap-uap oli baliknya sih masih belum terlalu banyak juga guys. Tapi ini kembali lagi ya, gimana cara bawa mobilnya juga. Kalau hajarnya gaspol terus pasti penguapan oli pun akan lebih kotor ya. Di sini ini masih sangat-sangat oke rupanya. Nah, tapi kita bisa lihat nih di inlet udaranya sini ya. Jadi ini yang dari turbo menuju ke intercooler. Kita bisa lihat di sininya ya deh, coba tuh. Tuh ada hitam-hitam, dicolek deh. Nah, ini nih kalau dicolek nih kita bisa lihat. Nah, ini ya masih kayak apa? Oli-oli kotor gitu nih. Nah, ini memang masih sedikit, tapi kalau 10.000 ya kurang lebih kaliin aja 10 kali lipat deh ya dari yang ini padahal baru 1000 kilo. Gue bawa mobilnya juga nggak yang ekstrim-ekstrim amat. Kita akan eliminasi total nanti uap-uap oli ini yang kotor dengan oil case tank. Nah, satu lagi kita akan cek juga sekarang dia punya filter udara. Setelah 1000 km ini udah ganti Simota filter ya, apakah kotor? Kita cek. Sini filter kita udah pakai Simota 1000 km. Ya, masih bersih banget sih ya. Ada sedikit kotoran-kotoran tuh di situ, tapi 1000 km nggak terlalu kotor rupanya buat filter udara. Nah, jadi ini bisa dilihat ya, keluar asap begini, ini normal sih, bukan mesinnya rusak. Memang hawa daripada pembuangan di ruang bakar tuh ditembak keluar lewat sini nih. Jadi ini PCV valve biasa ya kalau mobil bensin bilang. Yang kita sebut hawa breather. Kita bisa lihat ya tadi ada asap-asap putih gitu. Nah, itu bisa dibayangkan kalau masuk ke dalam intake-nya kita ya itu akan mengotori ruang bakar kita jadi banyak oli gitu. Makanya di sini banyak sih yang nanya kenapa nggak dibuang kolong aja, lebih gampang, lebih mudah, tapi ya menurut gua itu cara yang instan betul, tapi ya mengotori lingkungan dan juga baunya yang gua nggak tahan ya, karena biasa orang buang ke samping belakang, ada kayak selang keluar putih-putih gitu ya, gua nggak demen aja sih lihatnya kayak gitu. Menurut gua kalau kita mau lakuin dengan cara yang benar, tetap namanya limbah itu jangan dibuang langsung keluar, tapi ya ditampung, nanti baru kita buang di tempat yang benar gitu. Dan pastinya juga kalau mobil ini kan udah dibikin standar Euro 4. Nah, mari kita coba maksimalin gimana caranya bikin mobil kencang tapi tetap bersih. Oke, sekarang kita coba udah pakai HKS muffler katalik standar, tapi front pipe dan mufflernya kita ganti. Kita coba ya dalam cabin. Suaranya masih halus banget guys, karena ada katalik ngebantu ngeredam suaranya juga. Kita coba ya, dengar kalau dari luar kayak apa suaranya. Nah, jadi kayak gitu tuh guys suaranya setelah kita ganti HKS muffler dengan front pipe yang udah diganti HKS juga, tapi down pipe-nya masih menggunakan standar. Jadi
Gue pengen tetap pertahanin sih selama mungkin si downpipe ini, tapi gue nggak tahu mungkin nanti kedepannya gue ganti. Tapi kurang lebih kayak begitu deh guys ya. Mobil 1000 kilo Euro 4 setelah kita pakai. Ini juga udah kita tuning ya, tapi ini jujur aja belum gue sempet dyno karena ini baru hari pertama kita buka setelah kita lebaran. Nah nanti gue akan bikin video review berikutnya setelah kita tes dyno hasilnya gimana. Ini kurang lebih kita bilangnya stage 1 lah di mobil ini. Jadi makanya buat kalian yang punya Euro 4 kita udah bisa tuning, kita bisa ganti-ganti dengan parts performance ya. Ini yang bolt on parts masih, jadi tidak terlalu ekstrim. Nah nanti tunggu aja di video berikutnya, kita akan bahas hasilnya di mesin dyno. See you on next video guys.